Halo, perkenalkan nama saya Farhal Jadipura, NIM saya 2023 110059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Materi yang saya sampaikan merupakan tugas dan proyek dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diajar oleh Ibu Farida. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam definisi kartu kredit. Kartu kredit dapat kita definisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembelian barang atau jasa tanpa perlu membayar secara tunai pada saat transaksi berlangsung. Dengan kata lain, kita dapat mengategorikan kartu kredit sebagai utang, karena ketika kita tidak mempunyai uang untuk membeli sesuatu, maka kartu kredit dapat membayarnya terlebih dahulu dan kita akan membayarnya kepada penyedia kartu kredit tersebut. Lalu, fungsi dari kartu kredit ini berfungsi sebagai instrumen finansial yang serbaguna. Pertama, kartu kredit itu praktis. Kita dapat berbelanja di gerai online maupun offline dengan cukup mudah. Kemudian yang kedua, kartu kredit ini merupakan penolong dalam keadaan darurat, terutama ketika seseorang membutuhkan dana yang cepat dan sulit memperoleh uang tunai. Situasi tak terduga di sini mencakup kecelakaan, biaya medis, atau perbaikan kendaraan. Lalu yang terakhir, yaitu sebagai pembangun kredit skor. Penggunaan kartu kredit secara bertanggung jawab dengan selalu membayar tagihan tepat waktu dan penuh dapat membangun riwayat kredit yang positif. Skor kredit yang baik sangat penting untuk pengajuan pinjaman besar di masa depan seperti KPR atau kredit kendaraan. Lalu, sejarah singkat dari perkembangan kartu kredit dunia ini dapat kita telusuri dari tahun 1865 sampai 1930-an. Bentuk awal kartu kredit sebenarnya adalah koin logam atau seluloid yang mencantumkan informasi pengecer penerbit dan nomor akun. Koin ini memungkinkan pelanggan membayar di kemudian hari. Koin ini juga cukup populer di industri pertanian untuk pembayaran setelah panen. Lalu pada tahun 1914, Western Union memperkenalkan salah satu plat tagihan logam pertama. Dan pada tahun 1930-an, banyak pengecer mengeluarkan charge plate mereka sendiri. Lalu pada tahun 1934 sampai 1946, di mana Asosiasi Transportasi Udara dan American Airlines memperkenalkan Air Travel Card sebagai cara bagi penumpang untuk memesan dan membayar nanti. Dalam satu dekade, 17 maskapai penerbangan menawarkan kartu ini. Kemudian, pada tahun 1946, seorang bankir di Brooklyn bernama John Biggins menciptakan kartu bank pertama yang dikenal sebagai Charge It. Kartu ini memungkinkan nasabah bank untuk bertransaksi dengan merchant tertentu dan ditagih kemudian. Yang ini juga bertujuan untuk mempermudah transaksi dalam ekosistem bank tersebut. Kemudian, dengan munculnya kartu kredit modern pertama pada tahun 1950-an, di mana pada tahun tersebut kartu Diners Club memberikan layanan kredit untuk makanan di resto dan nantinya akan ditagih pada saat jatuh tempo. Setelah itu, pada tahun 1958, Bank of America meluncurkan kartu kredit yang memulai era kredit dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk memahami penggunaan kartu kredit, tentunya kita harus paham dahulu apa saja risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya. Saya membagi menjadi dua risiko. Pertama, risiko keuangan. Dalam risiko keuangan, konsumen berpotensi mempunyai utang yang menumpuk karena bunga yang tinggi. Jika tagihan tidak dibayar penuh setiap bulan, sisa saldo akan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan utang membengkak dengan cepat dan sulit dikendalikan. Lalu, konsumen juga mungkin akan terjebak pembayaran minimum, di mana opsi untuk membayar hanya jumlah minimum tagihan bulanan adalah salah satu risiko terbesar. Praktek ini memperpanjang periode pelunasan secara drastis dan meningkatkan total bunga yang harus dibayar berkali-kali lipat. Ada juga biaya tersembunyi dan biaya tambahan, seperti biaya keterlambatan pembayaran, biaya penarikan tunai, dan biaya tahunan yang dapat menambah beban finansial secara signifikan. Kemudian, dengan kemudahan kartu kredit, konsumen juga mungkin akan overspending karena pembelian secara impulsif. Lalu, ini juga tidak kalah penting karena kita sering temui juga di masyarakat, yaitu fenomena gali lubang tutup lubang. Penggunaan kartu kredit untuk membayar utang lain hanya akan memperparah situasi keuangan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Lalu yang terakhir yaitu dampak kredit skor yang buruk. Hal ini dapat terjadi jika konsumen membayar terlambat. Akibatnya, konsumen akan kesulitan untuk meminjam di masa depan. Selain risiko keuangan, ada juga risiko keamanan seperti skimming, yaitu metode pencurian data kartu dengan memasang perangkat ilegal pada mesin pembayaran, seperti edisi di toko atau ATM. Lalu ada juga phishing dan carding, yaitu upaya penipuan melalui tabutan atau email palsu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif atau
penggunaan data kartu secara tidak sah oleh pihak ketiga. Modus carding dapat bervariasi, termasuk aplikasi palsu, penggunaan kartu yang hilang atau dicuri, kartu palsu, hingga manipulasi data elektronik. Saya akan memberikan 2 contoh mengenai penggunaan kartu kredit. Yang pertama, dapat kita klasifikasikan sebagai penggunaan kartu kredit yang bijak karena dipakai untuk membeli barang yang cukup penting dan produktif, sehingga kita dapat mengelola arus kas keuangan dengan lebih fleksibel. Contoh yang kurang bijaknya yaitu ketika kita membeli barang secara impulsif dan di luar batas kemampuan finansial kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Sekian, terima kasih.